Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Sativa dari kelas 1 Beners. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hormon. Adapun subbab dari materinya adalah: yang pertama, pengertian hormon; yang kedua, fungsi hormon; yang ketiga, proses pembentukan hormon, terutama hormon testosteron dan hormon tiroid; keempat, mekanisme kerja hormon di dalam tubuh; dan terakhir, kelainan penyakit hormon. Pengertian hormon. Asal kata hormon dari bahasa Yunani yakni hormain, yang berarti menggerakkan atau memacu atau menggiatkan atau merangsang. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang mempunyai efek tertentu pada aktivitas organ-organ lain dalam tubuh. Hormon mengatur aktivitas seperti metabolisme, reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan. Pengaruh hormon dapat terjadi dalam beberapa detik, hari, minggu, bulan, dan bahkan beberapa tahun. Hormon dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang tidak terlalu banyak atau sedikit, tetapi jika kekurangan atau berlebihan akan mengakibatkan hal yang tidak baik atau kelainan seperti penyakit, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan serta proses metabolisme tubuh. Organ yang berperan dalam sekresi hormon dinamakan dengan kelenjar endokrin. Disebut demikian karena hormon yang disekresikan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah dan tanpa melewati saluran khusus. Di pihak lain, terdapat pula kelenjar eksokrin yang mengedarkan hasil sekresinya melalui saluran khusus. Selanjutnya, fungsi hormon. Yang pertama, mengendalikan perkembangan dalam ciri-ciri seksual dan sistem reproduksi. Kedua, merangsang dalam pembentukan dan pelepasan yang berasal dari kelenjar tiroid. Ketiga, merangsang pembentukan sel darah merah dalam tubuh. Keempat, mempertahankan keseimbangan keadaan tubuh dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kelima, mengendalikan pembentukan dan dalam pelepasan hormon oleh korteks adrenal. Keenam, mempengaruhi dalam metabolisme tubuh seperti metabolisme glukosa, protein, dan lemak. Proses pembentukan hormon. Hormon testosteron. Pertama, hipotalamus mengirim perintah ke kelenjar pituitari. Setelah bertahun-tahun tidak aktif sejak kelahiran, pada saat seorang anak mencapai usia remaja, hipotalamus mulai mengirim perintah dengan mengeluarkan gonadotropin releasing hormone atau GnRH ke kelenjar pituitari. Kedua, hormon LH atau luteinizing hormone dan FSH atau follicle stimulating hormone yang dilepaskan oleh kelenjar pituitari akan menuju ke testis pada laki-laki, utamanya LH, dan ovarium pada perempuan. Proses pembentukan hormon selanjutnya, LH menuju ke sel Leydig pada testis. LH masuk ke sel Leydig ditangkap oleh LH reseptor. Keberadaan LH ini memungkinkan masuknya kolesterol LDL atau low density lipoprotein lalu LDL reseptor. Keempat, LDL disintetis menjadi testosteron. Jalur sintetis testosteron utamanya melalui LDL, kemudian prognenolon, kemudian 17 hidroprognenolon, kemudian DHEA, kemudian androstenediol, kemudian testosteron. Setelah diekskresi oleh testis, sebagian besar testosteron berkaitan dengan glikoprotein yang disebut sex hormone binding globulin atau SHBG, dan hanya 2-3% testosteron dalam keadaan bebas tidak terikat pada protein yang kemudian mampu melakukan aktivitas biologis, memasuki sel target dan berkaitan dengan reseptornya. Sebagian testosteron yang terikat pada jaringan diubah dalam sel menjadi 5-alfa hidrotestosteron, dan dalam bentuk inilah testosteron melakukan banyak fungsi intraselnya. Proses pembentukan hormon selanjutnya yaitu hormon tiroid. Diproduksi oleh kelenjar tiroid yang terletak di antara leher. Hormon tiroid juga turut mempengaruhi pertumbuhan rambut pada tubuh. Proses pembentukan hormon ini dimulai dari hipotalamus yang menghasilkan hormon pelepas tiroid. Kemudian, bersama dengan kelenjar pituitari, hipotalamus mengekskresikan hormon perangsang tiroid. Kelenjar tiroid pada akhirnya membuat hormon tiroid dan menyebarkannya ke seluruh tubuh.
Kurangnya hormon tiroid pada tubuh atau hipotiroidisme sebagai akibat dari kurangnya asupan yodium akan membuat rambut menjadi kering dan mudah patah. Meski begitu, kelebihan tiroid atau hipertiroidisme membuat rambut menjadi tipis. Pada akhirnya, keduanya tetap mengarah pada terjadinya kerontokan rambut. Tak hanya rambut, gangguan yang melibatkan hormon tiroid juga berdampak pada kesehatan kulit dan kuku. Mekanisme kerja hormon. Sistem hormon ini bekerja dengan cara mengikat sebuah reseptor protein yang ada di dalam tubuh, baik itu di dalam sel target ataupun pada membran plasma mereka. Proses pengikatan hormon steroid ini terbentuk secara kompleks hormon dengan reseptor yang akan mempengaruhi ekspresi gen di dalam inti sel target. Di dalam pengikatan hormon non-steroid akan mengaktifkan messenger kedua yang akan mempengaruhi proses yang terjadi di dalam sel target atau disebut hormon steroid. Sebagai salah satu hormon yang ada di dalam tubuh manusia, mereka merupakan pesan yang berasal dari sistem endokrin. Hal inilah yang membuat mereka harus mengubah sesuatu yang ada di dalam sel. Mekanisme kerja hormon selanjutnya, hormon ini kemudian akan berjalan melalui sebuah aliran darah sampai menemukan sel target dengan reseptor yang memiliki kecocokan sehingga dapat mengikat. Ketika hormon sudah terikat dengan reseptor, hal inilah yang menyebabkan adanya perubahan di dalam sel. Namun, persisnya bagaimana hal ini bekerja tinggal tergantung pada apakah hormon tersebut adalah hormon steroid atau hormon non-steroid. Hormon steroid. Cara kerja hormon ini adalah dengan cara menduduki reseptor yang terletak di membran sel. Hormon selanjutnya akan mengaktifkan second messenger yang akan mengaktifkan protein kinase yang menyebabkan berbagai aktivitas sel. Hormon non-steroid. Hormon ini mudah melewati membran sel dan reseptornya di sitoplasma. Kompleks hormon reseptor memasuki inti sel, mengaktifkan DNA pada kromatin untuk transkripsi mRNA yang selanjutnya ditranslasi untuk menghasilkan protein atau enzim. Selanjutnya, hormon beserta fungsinya. Yang pertama, antidiuretik hormon atau ADH berfungsi meningkatkan absorpsi air dari tubulus ginjal dan meningkatkan tekanan darah. 2. Oksitosin berfungsi merangsang kontraksi uterus serta pengeluaran air susu. 3. Growth hormone atau GH berfungsi merangsang pertumbuhan tulang dan otot, meningkatkan sintetis protein, mobilisasi lemak, menurunkan metabolisme karbohidrat. 4. Prolaktin berfungsi meningkatkan perkembangan payudara selama kehamilan dan produksi air susu setelah kelahiran. 5. Thyroid Stimulating Hormone atau TSH berfungsi merangsang produksi dan sekresi hormon tiroid. Keenam, Adenocorticotropic Hormone atau ACTH berfungsi merangsang sekresi dan produksi hormon steroid dan korteks adrenal. 7. Luteinizing Hormone atau LH berfungsi merangsang pertumbuhan korpus luteum, ovulasi, produksi estrogen dan progesteron pada wanita, serta merangsang sekresi testosteron dan perkembangan jaringan interstitial pada pria. 8. Follicle Stimulating Hormone berfungsi merangsang pertumbuhan folikel telur dan ovulasi pada wanita, serta merangsang produksi sperma pada pria. 9. Melanocyte Stimulating Hormone bersama dengan ACTH terlibat dalam pembentukan kulit. 10. Tiroksin atau T4 dan tridoktironin atau T3 berfungsi meningkatkan laju metabolisme, sensitivitas kardiovaskuler terhadap aktivitas saraf simpatik, serta mempengaruhi kematangan homostatis otot skelet. 11. Kalsitosin berfungsi menurunkan konsentrasi kalsium dan fosfat. 12. Hormon paratiroid berfungsi meningkatkan konsentrasi kalsium dalam darah, menurunkan kadar fosfat darah, bekerja mempengaruhi tulang, usus, ginjal, dan sel-sel lainnya. 13. Adrenalin atau epinefrin berfungsi meningkatkan kecepatan denyut jantung dan tekanan darah, mengatur diameter atrial, merangsang kontraksi otot polos, meningkatkan konsentrasi gula darah. 14. Non-adrenalin atau norepinefrin berfungsi menyebabkan kontraksi atrial dan meningkatkan laju metabolisme.
15. Glukokortikoid atau kortison dan kortikosteron berfungsi mempengaruhi proses metabolisme, mengatur konsentrasi gula darah, antiinflamasi, mempengaruhi proses pertumbuhan, menurunkan pengaruh stres dan sekresi ACTH. 16. Insulin berfungsi menurunkan gula darah, meningkatkan simpanan glikogen, mempengaruhi otot, hati, dan jaringan adiposa. 17. Glukagon berfungsi meningkatkan kadar gula darah. 18. Estrogen berfungsi mempengaruhi perkembangan organ seks dan ciri-ciri kelamin wanita, merangsang perkembangan folikel telur, mempengaruhi siklus menstruasi, merangsang penelaan dinding uterus, dan memelihara kehamilan. 19. Progesteron berfungsi mempengaruhi siklus menstruasi, merangsang penelaan dinding uterus, dan memelihara kehamilan. 20. Human chorionic gonadotropin atau HCG berfungsi memelihara kehamilan. Dan yang terakhir, testosteron berfungsi mempengaruhi perkembangan organ seks dan ciri kelamin pria serta pembentukan sperma. Selanjutnya, kelainan penyakit hormon. Growth hormone bila diproduksi secara berlebihan atau hipersekresi akan mengakibatkan terjadinya gigantisme, yaitu pertumbuhan yang menyebabkan anak-anak tumbuh sangat tinggi dan besar, sehingga terlihat seperti raksasa. Kondisi ini disebabkan oleh produksi hormon pertumbuhan yang berlebihan. Growth hormone bisa juga diproduksi secara sedikit atau hiposekresi. Penyakitnya adalah dwarfisme, yaitu kelainan yang menyebabkan tinggi penderitanya berada di bawah rata-rata. Para ahli mendefinisikan dwarfisme sebagai tinggi badan pada orang dewasa yang tidak lebih dari 147 cm. Selanjutnya, kelainan penyakit hormon tiroksin. Bila diproduksi secara berlebihan atau hipersekresi mengakibatkan penyakit Graves. Cirinya adalah mata menonjol, tiroid akan membengkak. Selanjutnya, hiposekresi kretinisme. Biasanya cirinya adalah wajah bayi yang baru lahir terlihat membengkak, kusam, dan lidah nampak membesar, tebal, serta menonjol. Perubahan warna kulit dan bagian putih menjadi kuning, perubahan berat badan yang bertambah tiba-tiba, denyut nadi melambat, sulit bernapas, bayi terlihat bertubuh pendek. Kelainan penyakit hormon selanjutnya yaitu diabetes. Pertama, diabetes mellitus terjadi karena hiposkresi insulin pada pankreas, di mana pankreas sudah tidak mampu memproduksi insulin akibat glukosa dalam darah selalu tinggi. Sedangkan diabetes insipidus terjadi karena hiposekresi ADH pada hipofisis posterior atau belakang. Reabsorpsi air pada ginjal akan melemah, akibatnya urin banyak yang mengandung air, dan efeknya orang yang terkena diabetes akan sering buang air kecil walaupun minumnya tidak banyak. Sekian materi yang telah saya presentasikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.